Baik, terima kasih atas kesempatan ini pada saya. Perkenalkan, saya Felicitas Begidaraya dari kelas akuntansi AK 703. Hari ini saya akan presentasikan tentang terkait UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Kita langsung masuk saja. Untuk soal yang pertama, ada soal mengenai recording new partner investment dengan revaluasi maupun non-revaluasi. Dari soal kita akan lihat bahwa ada uh, partner baru yaitu Trend yang join pada Martin dan Oscar. Nah, partnershipnya itu adalah 1:3 dengan investasi $95.000 cash, kemudian ada building atau bangunan $120.000, kemudian totalnya menjadi $215. Kemudian di sebelah kanan ini adalah nilai revaluasinya. Nah, untuk soal yang pertama ini, nomor satu kita diminta untuk membuat balance sheet untuk Mortin, Oscar, dan Trend berdasarkan nilai fair value dan ada goodwill. Nah, untuk total partnershipnya sendiri, untuk melihat goodwillnya, kita harus melihat dulu total partnershipnya. Kita menghitungnya dari 215.000 dolar yang diinvestasikan oleh Trend, kemudian kita bagi 1/3 agar kita menemukan ekuitas dari seluruh partner, sehingga mendapat 645.000 dolar. Nah, goodwill ini kita mencari dari total partnership tadi, kita kurangi dengan liabilities dan juga aset sesuai fair value sehingga menemukan goodwill sebesar 40.000 dolar. Itu ada di sini. Sehingga total aset juga total liabilities dan equities itu sama 695.000 dolar. Kemudian untuk soal yang kedua, kita diminta untuk membuat balance sheet tapi yang non-revaluasi. Kalau tadi revaluasi atau memakai fair value, sekarang tidak memakai fair value. Maka semuanya itu dicatat sesuai dengan nilai bukunya. Untuk cash, account receivable, inventories, plans, itu kita catat menggunakan nilai buku, ditambah dengan cash dan juga building yang sudah diinvestasikan oleh Trend saat join pada partnership ini. Kemudian untuk equity-nya juga kita akui sesuai dengan nilai bukunya, itu tadi 215. Begitupun untuk Mortin dan Oscar, kita tetap mengakui pada awal nilai bukunya yaitu 120 dan 100.000 dolar. Sehingga tidak ada goodwill. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, itu ada statement of partnership liquidation, partner insolvency case. Jadi di sini ada case bahwa ada salah satu partner yang tidak, yang insolvent istilahnya. Karena personal liabilities-nya itu lebih besar daripada personal aset. Begitu, kita langsung saja masuk ke dalam soalnya. Yang pertama, kita disajikan debit dan kredit berupa cash, capital, accounts payable berupa aset dan juga liabilities-nya, kemudian personal aset dan liabilities-nya. Nah, untuk yang pertama, kita diminta untuk membuat liquidation statement-nya dengan informasi bahwa pada 1 Juli 2011, X membayar sebesar 200.000, kemudian Cheat dan Don masing-masing membayar 100.000 dan 80.000 dolar pada partnership untuk likuidasi ini. Sedangkan Ben tidak, karena dia insolvent. Nah, setelah membayar utangnya seluruhnya lunas, maka masih tersedia cash sebesar 180.000, sehingga akan didistribusikan kepada para partner. Tapi sebelum itu, harus dialokasikan dulu sesuai modal existing setelah Ben kita alokasikan modalnya. Karena si Ben ini insolvent, sehingga tidak akan mendapatkan distribusi. Dan untuk modal yang sudah ada, yang berada dalam nilai bukunya, itu akan dialokasikan dulu terlebih dahulu kepada partner yang solvent, baru kita bagikan uang cash yang masih tersedia tersebut. Nah, alokasinya bagaimana? Kita sesuai dengan nilai ekuitasnya, persentase ekuitasnya. Untuk ACE, dia
50%. Nah, ini kita bagi dengan 80 karena band yang memiliki equity sebesar 20% itu sudah tidak kita perhitungkan, kita alokasikan sehingga kita bagi 50 tadi dibagi dengan 80 sehingga mendapatkan 6.250 dolar. Begitupun dengan cheat dan don, kita kalikan yang 10.000 tadi, kita kalikan dengan untuk yang cheat 20 per 80, sedangkan untuk don 10 per 80. Kita kalikan semuanya itu dengan 10.000, sehingga mendapatkan untuk ACE 6.250, untuk cheat sebesar 2.500, dan don 1.250 dolar. Nah, kita kurangi, jadi band ini kita alokasikan untuk ke masing-masing partner, kita kurangi masing-masing partner karena memang kita distribusikan si punya band ini. Nah, modal setelah alokasinya 40.000 dikurangi dengan alokasi dari insolvennya band itu 10.000, sehingga untuk ACE modalnya menjadi 33.750 dolar, untuk cheat menjadi 167.500 dolar, sedangkan untuk don 78.750 dolar. Sehingga totalnya 280, yang sebelumnya mereka itu 300.000 dolar, tapi karena band itu insufisien, maka insufisien itu dibagi, insolven, maka insolven itu dibagi sehingga sekarang menjadi 280 saja. Nah, dari modal setelah alokasi inilah yang menjadi dasar kita untuk membagi 180.000 tadi. Nah, dari modalnya ini, kita buat persentase yang baru. Persentase yang baru bukan lagi ACE 50%, cheat 20%, don 10%, tapi kita menggunakan persentase yang baru menggunakan modal setelah alokasi. Kalau untuk ACE berarti modal setelah alokasinya kan 33.750, kita bagi dengan total modal setelah alokasi yaitu 280.000, sehingga modal maaf, ini bukan modal, maksudnya cash yang kita bagikan atau yang kita distribusi atau yang kita alokasikan kepada ACE itu sebesar 21.696. Begitu pula untuk cheat dan don, sama, kita bagi modal setelah alokasinya kita bagi dengan total modal setelah alokasinya, kita kalikan dengan 180.000 yang ingin kita bagikan tadi, sehingga menghasilkan untuk cheat kita bagikan sebesar 107.679 dolar, dan untuk don 50.625 dolar. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga, ini ada segmen reporting worksheet dan schedule. Nah, di sini ada data dari West4. Dia punya operating division sebanyak 4, ada divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi D. Dengan data-data salesnya berapa, intersegment salesnya berapa, traceable cost-nya berapa, dan asetnya berapa. Nah, untuk yang nomor 1, kita diminta untuk membuat segmental disclosure worksheet for the company. Kita buat disclosure-nya dulu, worksheet disclosure-nya. Nah, dengan informasi joint cost-nya itu 45.000 dolar, kemudian general corporate expense-nya 20.000 dolar, kemudian asetnya 120.000 dolar. Nah, dari informasi ini, joint cost itu ya akan kita distribusikan secara proporsional kepada penjualan. Dan maaf, distribusikan secara proporsional sesuai proporsional penjualan. Untuk general corporate expense dan aset tidak kita distribusikan ke segmennya. Nah, untuk joint cost-nya kita distribusikan tadi kan sesuai proporsional penjualan. Nah, ini kita lihat divisi A itu 280, kita jumlahkan dengan 60.000, terus kita bagi dengan total revenue-nya itu, total revenue outsider ditambah dengan intersegment sales untuk seluruh divisi, itu menghasilkan proporsinya 37,78%, sehingga joint cost-nya 17.000 dolar. Begitu pula untuk B, C, dan D, demikian caranya juga, sehingga menghasilkan joint cost-nya itu untuk B 7.400 dolar, untuk C 17.600 dolar, kemudian untuk yang D 3.000 dolar. Sehingga joint cost yang tadi 45.000 dolar itu sudah terdistribusi sesuai proporsinya.
Nah, untuk segmental disclosure-nya, disclosure worksheet-nya itu adalah demikian. Yang dieliminasi yaitu intersegmennya tadi, intersegmennya yang 90.000 ini. Kemudian untuk join cost-nya sudah didistribusikan pada kolom kelima, maaf, pada row kelima. Sehingga income before tax-nya sebesar 128.000. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, soal 3 nomor 2, kita diminta untuk membuat schedule yang memperlihatkan mana sih segmen yang reportable. Nah, kita menggunakan 3 tes. Pertama revenue test, yaitu segmen dengan menggunakan menggunakan indikator revenue. Nah, revenue ini kita lihat, untuk indikatornya kita lihat 10% dari total revenue-nya, yaitu 810.000, kita kalikan 10% sehingga threshold-nya sebesar 81.000. Nah, kalau kita lihat untuk total sales-nya, untuk divisi A, B, C, dan D itu semua A, B, dan C itu semua di atas 81.000 kecuali D, sehingga yang masuk atau lolos tes ini adalah hanya A, B, dan C. Kemudian untuk profit or loss test, kita lihat segmen dengan laba kerugian lebih besar sama dengan 10% antara total laba dengan total rugi. Ini apa namanya? Tidak peduli negatif atau positif, ini kita langsung lihat, kita hitung tanpa melihat positif negatifnya. Jadi kalau misalnya rugi negatif, kita nggak usah buat negatif, tapi 25.000. Nah, total labanya sebesar 173.000, kemudian total ruginya 25.000. Nah, sehingga kita melihat bahwa lebih besar laba, sehingga dari laba inilah yang menjadi dasar kita untuk kita kalikan 10% sebagai indikator melihat apakah divisi A, B, C, dan ini lolos tes atau tidak. Dan semuanya kalau kita lihat ini lolos tes karena di atas 17.300. Kalau kita lihat di sini semuanya di atas 17.300 untuk profit loss-nya, yaitu semuanya ada ya 78.000, 50.600, 44.400, dan 25.000. Jadi kita lihat nilai mutlaknya aja. Kemudian untuk tes yang berikutnya yaitu aset tes. Kita melihat segmen aset dengan nilai aset lebih besar sama dengan 10% dari total aset. Total asetnya tadi itu 1.200.000, sehingga kita kalikan 10% menjadi 120.000. Nah, kita lihat bahwa dari total aset masing-masing divisi yang lolos hanyalah A dan C, sedangkan untuk B dan D tidak lolos karena di bawah 120.000, di mana B itu 105 dan untuk yang D 75.000, sehingga keduanya tidak lolos tes aset. Nah, kesimpulannya bahwa divisi A, divisi B, divisi C, divisi D semuanya lolos. Maksudnya semuanya itu reportable, meskipun si divisi D ini tidak lolos revenue aset dan punya kerugian yang juga signifikan, lebih dari 10% laba terbesar, tapi dia tetap reportable. Sehingga dia tetap reportable. Kemudian untuk divisi tadi A, B, C, D itu bisa juga kita lihat dalam tabel ini. Untuk revenue ada D yang tidak lolos, kemudian semuanya lolos di profit or loss, dan di asetnya ada 2 juga yang tidak lolos, sehingga karena minimal 1 tes mereka lolos, sehingga semuanya ini reportable. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.